Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam kali ini kami berempat ingin berdiskusi mengenai sistem operasi, yaitu tentang input dan output. Nah, mungkin kita langsung mulai aja ya diskusinya. Siapa dulu nih? Oh ya, perkenalan dulu. Satu-satu mulai. Kenalin ini ya. Nama saya Farhan Aryo Pangestu, biasa dipanggil Aan dengan NIM 21102059. Nah, kan nama saya Muhammad Arif, biasa dipanggil Arif dengan NIM 21102058. Nah, perkenalkan saya sendiri Muhammad Husni Fahmi Fuadi dengan NIM akhir 49. Saya Sani Akzam Prakistianto, bisa dipanggil Azam dengan NIM 211020057. Ya, mungkin dari siapa dulu nih? Langsung diskusi aja kan? Langsung mulai aja dah ya. Mungkin dari apa sih itu input dan output tuh? Berarti pengertian ya. Ya, Pengertian. Jadi pengertian di sini untuk pengertian I/O sendiri itu adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui satu kabel atau bahkan melalui udara. Dan I/O sendiri pun merupakan salah satu komponen komputer yang penting. I/O device menjadikan komputer berguna bagi manusia. Sebuah sistem kontrol I/O bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas. Tanpa memperhatikan detail dari karakteristik, dari waktu penyimpanan kontrol I/O menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Dan untuk di sini ada pengertian periferal. Saya akan menyebutkan sedikit. Untuk definisi periferal adalah semua jenis device sama dengan peralatan yang berinteraksi dengan CPU melalui modul I/O. Dan ada 3 jenis periferal, yaitu human readable periferal. Sifat-sifatnya yaitu berinteraksi dengan user manusia. Di antara lain itu ada monitor, keyboard, mouse, mikrofon, loudspeaker, beeper, touchscreen. Dan yang kedua itu ada machine readable periferal, dan sifat-sifatnya itu interaksi antara mesin berlangsung tanpa campur tangan user. Contoh hard disk, sensor, aktuator, CD-ROM, drive. Dan itu contoh ketiganya itu communication ya periferal. Untuk sifat-sifatnya itu koneksi dengan device lain melalui jaringan atau saluran komunikasi lain seperti infrared, bluetooth, modem, dan sebagainya. Oke, itu sih paling untuk periferal dan apa itu pengertian dari I/O. Selanjutnya ada mungkin apa sih ya itu modul ya, Modul I/O. modul I/O ya. Kalau tadi ya, aku kan nyari modul I/O nih. Jadi modul I/O tuh ini dari sumber yang menurut aku terpercaya ya. Tuh modul I/O tuh ini diambil dari modul dan input output. Jadi modul sendiri tuh sebuah standar yang digunakan secara bersama-sama antar satu perangkat dengan perangkat lain. Sedangkan kalau input output sendiri kan tidak dijelasin ya. Ya adalah mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus, continue gitu, melalui suatu aliran data yang dari satu perangkat ke perangkat lain. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, jadi kalau perangkat input output sendiri, modul input output, nah itu tuh bisa dikatakan sebuah interface atau center switch untuk mengendalikan satu atau lebih periferal gitu. Kayak misalkan ada banyak yang terhubung nih, nah itu yang ngatur tuh itu gitu. Modul I/O juga merupakan komponen sistem komputer yang punya tanggung jawab atas mengontrol sebuah perangkat keras di luar gitu. Bertanggung jawab juga atas pertukaran data antar perangkat luar dengan memori utama atau CPU gitu. Dengan memori utama dan CPU. Dan dia juga termasuk antar muka internal dengan komputer gitu, yaitu CPU dan memori utama, dan banyak perangkat eksternal lain untuk menjalankan fungsi-fungsi pengelola gitu. Jadi biar misal nih kita nyolokin sesuatu nih, nah
antar satu device ke device lain biar nggak konflik gitu, biar nggak, misal kita punya 2 keyboard dicolokin masing-masing, nah terus sebetulnya komputer mau ngambil dari mana dulu, nah itu dikontrol sama si ini modul input output ini gitu teman-teman. Terus lanjut ke ini nggak sih Kalau misalkan nggak pakai modul, bisa nggak pakai apa gitu lainnya, ada alat selain modul gitu? jadi gini ya, masnya kan tahu USB kan? Iya, USB tahu. USB kan sebuah antar muka input output nih, buat dicolokin kan? Boleh dicolokin. Nah, USB sendiri itu merupakan modul input output. Jadi lo mau pakai apa gitu? Jadi USB itu namanya USB itu modul gitu. Nah, bisa disebut modul input output. Nanti dijelasin sendiri, bisa berkabel, bisa wireless, modul apa lagi? Nah, kalau misalkan nirkabel kan apa namanya? Modul WiFi kan? Modul WiFi. Nah, Iya, ada modul WiFi. Ya. Bisa itu loh. Nah, mungkin tuh lanjut aja ke ini fungsi input output gak sih? Oh, ya. Iya. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi input output. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sama Bang Arif dan Bang Fahmi, fungsi input output itu sebagai sarana dari interaksi user ke komputer gitu. Jadi usernya mau apa, komputernya nerima gitu. Nah, jadi fungsinya itu mengirim perintah nih. Kalau si input nih, contohnya keyboard, kita mengetikkan apa, masuk nanti ke bagian modul tadi, lalu diproses sama prosesor. Nah, di sana tuh sebelum diproses itu diubah dulu nih ke bahasa komputer pakai bahasa biner. Nah, gitu. Nah, selanjutnya itu buat menangani interupsi. Nah, kalau kita biasanya interupsi itu kan kayak menyela omongan lah gitu. Kalau di sini tuh kayak kita masukin flash disk atau CD pada saat program berjalan gitu. Jadi tiba-tiba dimasukin aja nih flash disk gitu, dan komputernya membaca gitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu untuk menampilkan ke si user. Menampilkannya tuh bukan hanya dari monitor atau layar, bisa juga dari printer gitu. Jadi dicetak gitu. Mungkin itu aja sih dari fungsinya ya. Selanjutnya mungkin sistem kerjanya. Oke, untuk sistem kerja dari input output ini yang utama tuh ada 4 sebenarnya. Boleh Apa aja? izin Bang? Biar bisa lihat ininya, ada diagramnya ntar. Diagramnya. Gimana tuh diagramnya? Nah, jadi yang pertama tuh cara kerjanya ya. Cara kerjanya udah dilihat dari namanya input output, berarti ada yang masuk dan juga ada yang keluar menampilkan gitu. Nah, di sini yang pertama tuh yang masuk inputnya itu sebuah data. Nah, data itu bisa berupa huruf, angka, gambar, atau sebuah desain. Nah, dan data itu masuk ke dalam CPU, kemudian di komputer itu nanti akan diolah. Nah, masuk ke langkah yang kedua nih. Di dalam CPU itu terjadi komunikasi antar data yang sudah masuk ke dalam CPU itu sendiri. Nah, nanti di CPU ini sendiri ada yang namanya algorithm logic unit. Dan ada control unit di dalamnya. Kemudian yang ketiga, data-data yang sudah masuk tadi, yang sudah diolah tadi akan disalurkan atau akan ditampilkan yang dikontrol oleh sistem operasi ini sendiri pada software aplikasi yang sedang dijalankan, dan nanti kemudian akhirnya akan ditampilkan di perangkat output yang seperti sudah disebutkan, ada mungkin ada monitor atau printer gitu. Nah, untuk lebih rincinya di step yang kedua tadi kan ada pengolahan yang diproses di CPU. Nah, di proses CPU itu sendiri kan ada komunikasi antar data. Nah, untuk lebih jelasnya ada diagram arsitektur dari von Neumann. Di sini dijelaskan, di sini ada perangkat input yang kemudian masuk ke ada portnya. Berarti yang tadi modul tadi nyolok ke portnya. Nah, kemudian begitu portnya itu nyolok, akan dikenali dulu nih, ini apa nih yang masuk. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Fahmi tadi. Misalkan ada 2 keyboard nih, menginisialisasi mana nih keyboard yang ini nih, keyboard yang ini, biar nggak terjadi bentrok tadi. Nah, di sini terjadi komunikasi antara CPU dan memori ini. Kemudian setelah itu untuk menentukan jalur yang di sini. Kemudian setelah itu ketika ada inputan masuk,
dari port, kemudian diolah di sini di CPU-nya ada algoritma dan logic unit, kemudian ada sistem kontrol juga. Kemudian ketika sudah selesai proses di sini akan ditampilkan ke perangkat outputnya. Nah seperti itu. Ya aku nambahin boleh nggak nih? Boleh ya. Nah, jadi kan aku tadi ngasih contoh keyboard kan. Nah, tapi aku punya contoh yang mungkin lebih bisa diterima gitu. Pernah ini nggak sih main game gitu yang pakai controller? Nah, kadang kan ada 2 controller, 3 controller. Nah, ya. dengan adanya apa namanya? Apa tadi namanya? Identifikasi Ini modul input output ini. Nah, itu tuh bakal tadi kan udah dijelasin tadi kan ke memori dulu, ke apa namanya? Prosesor dulu. Buat ngedaftarin ini tuh perangkat dikasih ID gitu. Jadi biar nggak ketuker nih. ya. Masa aku ngepencet tombol yang gerak karakternya dia kan nggak mungkin lagi. Iya. Gitu tuh fungsinya buat yang tadi nih. Jadi tadi kan mungkin belum masuk ke sini tuh. Ya. Itu Bang. Jadi kayak main bola gitu biasanya Iya, berdua ya. kan mainnya berdua-duaan. Masa aku yang kontrol, pemainnya dia yang gerak, kan lucu gitu. Jadi di dalam memori ini ada 2 ya, ada read only memory atau yang biasa dikenal dengan ROM, dan random access memory atau RAM. Untuk ROM, read only memory itu memori yang hanya bisa dibaca saja gitu. Dia hanya bisa membaca dan tidak dapat dirubah dan dihapus, dan sudah diisi oleh pabrikan pembuat komputer tersebut. Nah, isi ROM itu sendiri diperlukan pada saat komputer sudah dihidupkan. Jadi perintah yang ada di ROM itu untuk membaca sistem operasi dari disk, dan perintah untuk mengecek semua peralatan yang ada di unit sistem. Nah, seperti itu. Jadi kayak fungsi bawaan gitu ya. Yang udah ada di dalamnya. Dan untuk RAM itu dari namanya sudah di ini kan, random access memory. Nah, kita bisa mengakses secara random kayak gitu. Oke. Dan di sini RAM itu berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Nah, untuk sementara waktu saja. Dan ketika komputer itu mati, nggak ada listrik, maka data yang ada di RAM tuh hilang semua udah. Gitu ya, hapus gitu ya. Iya, hapus semua udah. Jadi pokoknya data yang ada di dalam RAM itu kalau udah nggak ada listrik masuk itu udah hilang. Makanya RAM itu nggak segede kayak hard disk gitu. Iya. RAM kan paling cuma berapa? 16 GB, 32. Paling gede lah udah. Iya. Kalau hard disk kan bisa sampai 1 tera, 2 tera gitu. Lanjut ke ini nggak sih, ke contoh-contoh gitu. Iya, contoh. Ya, ada mau yang dulu nggak ngasih contoh? Gini, aku mau tanya nih. Kalau monitor tuh sebetulnya input atau output? Output sih. Output. Karena Output. nampilin Cuma ke nampilin user gambar kan. gitu. Nah, tapi kalau misal nih laptop kan ada monitornya tuh yang bisa layar sentuh tuh maksudnya apa tuh monitornya? Berarti dua-duanya masuk. Ya, Ah, input ya, input ya. Output ya output. Bisa masuk gitu ya? Iya. Lagi. Apalagi ya selain monitor ya. Kalau yang input kan ada apa aja tuh? Input kan ada kayak keyboard, Keyboard, mouse, mikrofon. Berarti ada satu lagi. Apa? Scanner kan bisa iya. baca dan nyetak lagi. Nyetak lagi. Oh. Scanner. Hmm. Scanner berarti Output masuk ya? input output. Oh, bisa sih. Udah nih, cukup. Bentar. Ya contoh ininya kan belum, contoh outputnya tuh kan baru tadi monitor, terus apa lagi nih Apa lainnya? lagi? Printer ya sih? Printer ya, printer Output. itu output. Fotokopi itu masuk juga nggak sih? Nah, fotokopi itu input Nah, output. itu untuk output gak sih? Dia Iya. ngebaca, Dia nge-scan dulu, habis itu langsung keluarin. Iya. Apa lagi? Ada lagi nggak? Apalagi ya. Tuh, ini sound, yo, apa namanya? Headset. Headset. Nah, Oh bisa ada mic-nya juga. Nah, itu Ya, input ya, output ya, ya sih. ya. Benar-benar. Wah, banyak banget ya. Banyak banget. banget. Speaker output ya? Speaker Makanya output. Pengisi output. Nah, mic-nya input. Input. Nah, ini monitor ada speaker juga. Oh iya. Iya juga input output ini. Input output. Ada USB-nya lagi. Ada USB-nya, bener. Ah, emang beda nih. Aduh. Kalau HP itu maksudnya apa, Bang? Input output, Bang?
Semuanya di situ udah. Semuanya masuk ya. biji komputer itu Iya. jadi Berarti komputer ya. Komputer. Komputer ya, kan layarnya kan sebetulnya Input output ya. Output. Output kan menampilin, tapi kan layar sentuh ya. Iya. Bisa buat input Input juga. juga. Input juga. Nah, Ada speakernya ada speakernya juga. Oh, iya. Paket lengkap udah. Paket lengkap. Ya. Apalagi ya. Udah sih ya. Udah Udah banget sih kayaknya. Mungkin udah dulu Iya. diskusi kita pada hari ini ya. Iya. Udah banyak banget yang udah kita bahas ya, kayak itu tadi apa itu sih input output gitu. Terus ada modul input output itu apa gitu, dan fungsi input output, sistem kerjanya Cara juga. kerjanya gimana? Cara kerja gimana. Habis itu sama contoh sama apa namanya? Penerapannya. Penerapan kayak tadi tuh. Ada output segala macam. Dan dulu ya, mungkin dari kami sekian. Nah, Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.